Bunda dan teman-teman semua, Assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Terima kasih untuk Bunda dan teman-teman semua yang sudah ngeklik video ini dan selalu support channel ini. Masya Allah, tabarakallah, kali ini aku bisa sharing lagi dengan Bunda dan teman-teman semua dengan nuansa yang baru ya Bun. Semoga dengan nuansa baru ini bisa memperbarui semangat lagi, mengupgrade semangat lagi ya. Oke, kali ini sebelum aku cash stuffing, aku akan evaluasi dulu. Nah, ini aku udah buka dompet yang minggu lalu ya Bun. Di sini ada 20.000 dari sisa belanja mingguan. Kemudian ada 50.000 ini dari si neneknya gendis ya. Jadi nanti aku akan taruh di keperluan anak. Nah, oke, di sini untuk koinnya lumayan banyak ya, alhamdulillah. Oke Bunda dan teman-teman semua, untuk di minggu kali ini aku akan sedikit berbeda untuk metodenya ya, karena seperti yang sudah aku bilang di video-video sebelumnya bahwa pendapatan Pak suami itu sudah berbeda. Kalau di minggu-minggu kemarin itu kan masih bulanan ya, sekarang itu harian, kemudian aku jadikan per minggu gitu ya Bun. Jadi untuk metodenya di sini aku lebih ke mingguan lagi. Kalau kemarin itu bulanan, kemudian aku jadikan per minggu. Oke, di sini aku akan taruh untuk bagian sisaan dulu ya. Sisaan untuk mingguannya aku pilih tracker yang nominalnya kecil sekali ya, 1000-an. Jadi di sini kalau udah mencapai 50.000 nanti aku ganti tracker lagi. Nanti kalau misalnya sudah penuh mungkin 300.000, 400.000, nanti akan aku belikan untuk self reward. Jadi bisa untuk beli skincare, bisa untuk beli baju baru, atau bisa untuk keperluan lainnya, atau bisa untuk beli perhiasan emas dan lain-lain. Oke, di sini aku isi 20.000 karena di sini kan sisanya 20 ya Bun. Nah, alhamdulillah ya, kita bisa nabung walaupun sedikit ya. Jadi menabung itu tujuannya bukan untuk kaya ya Bun, atau memperkaya diri, tapi tujuan kita menabung itu untuk ridho Allah, mencari ridho Allah, agar ketika nanti Allah kasih ujian dalam hal finansial kita sudah siap, kita sudah ready untuk melewati ujian-ujian tersebut ya. Amin. Nah, oke Bunda dan teman-teman semua, selanjutnya di sini kita mulai untuk bagian cash stuffing di minggu keempat di bulan Oktober ini di 2024 ya. Nah, oke, di sini juga aku bikin budgetnya tuh berbeda ya Bun. Jadi nggak kayak yang kemarin-kemarin, karena kemarin-kemarin itu sistemnya bulanan. Kalau ini aku sistemnya jadi mingguan ya. Nah, di sini aku tulis dulu untuk bagian kalender, itu aku nulisnya salah ya Bun kalendernya. Harusnya itu yang aku warnain dari tanggal 21 sampai tanggal 27, karena di week keempat ini 21 sampai 27 ya Bun. Nah, untuk budgetnya sendiri ada di 350.000. Nah, untuk belanja harian itu maksudnya tuh untuk beli keperluan makan ya, untuk food yaitu sebesar 280, keperluan anak 10.000 karena biasanya dia tuh jajan aja sih. Terus untuk savingnya di minggu keempat ini aku savingnya hanya satu, yaitu di dana darurat sebesar Rp50.000, kemudian dana jaga-jaganya 10.000. Nah, itu aku lagi nulis pengeluaran cash flow-nya ya Bun untuk per tanggalnya. Jadi untuk tanggal 21 aku di situ beli sayur 20.000, kemudian lauk 20.000, jadi totalnya 40.000, kemudian saldonya masih 240 ya Bun. Dan seterusnya itu ya sampai di tanggal 22, karena aku ini dubbingnya telat ya Bun. Sebenarnya aku tag video itu sudah minggu lalu, tapi baru bisa dubbing di hari ini. Oke, jadi untuk sisaan di keperluannya si gendis di situ masih ada sisa 1.500 ya, karena untuk keperluannya 10.000 di minggu keempat ini. Jadi 10.000, kemudian diambil 8.500, dia beli jajan, beli susu, beli jajan-jajanan ringan gitu. Itu habisnya 8.500, jadi masih sisa 1.500. Nah, itu aku masukkan ke bagian keperluan anak. Kemudian yang uang 50.000 lagi itu juga aku taruh di keperluan anak, karena itu yang ngasih neneknya ya. Jadi aku taruh di punyanya si gendis juga. Masya Allah, tabarakallah, kali ini tuh aku belajar lagi ya Bun. Yang dulunya itu aku sistemnya bulanan karena gajinya bulanan.
kemudian aku jadikan per minggu. Nah sekarang kebalikannya ya Bun, gajiannya harian, kemudian aku sistemnya metodenya jadi per minggu. Jadi aku kumpulkan dulu sampai 1 minggu baru aku budgeting. Nah jadi agak apa ya, perlu beradaptasi lagi ya. Jadi aku juga masih track and error juga untuk di metode ini, pas nggak sih, nyaman nggak sih di aku gitu. Jadi aku masih coba-coba dulu ya Bun, sampai aku bener-bener bisa cari yang nyaman untuk aku kelola keuangan ini. Oke, di sini untuk savingnya sih aku 50.000 ya di minggu ini ya Bun. Mungkin di minggu berikutnya baru aku saving yang lain. Nah di sini aku taruh 1.500 tadi ya untuk di bagiannya si gendis. Kemudian untuk sisaan dari belanjaan tadi aku taruh di bagian food atau makanan, karena di hari pertama kedua aku udah belanja ya. Ini di hari ketiga ya aku baru dubbingnya. Nah untuk bagian tabungannya itu juga sekarang aku beda untuk prioritasnya ya Bun. Jadi aku rubah semuanya ya yang kemarin bulanan itu. Jadi ada wallet ungu, ada wallet biru, ada binder biru, ada binder pink. Jadi sekarang aku lebih prioritasin di binder pink aja ya. Untuk di wallet ungu, untuk di bagian rumah tangga itu aku nggak isi dulu karena aku perkecil lagi. Aku sesuaikan dengan pendapatannya. Nah oke Bunda dan teman-teman semua, sambil aku masukin uangnya, aku mau tanya sama Bunda dan teman-teman semua ya, gimana sih rasanya kalau misalnya tabungan atau yang sudah kita kumpulkan selama ini misalnya kepake? Kecewa nggak sih Bun? Jujur ya Bun, dulu aku tuh kecewa berat, kecewa banget ketika dana darurat atau ketika tabungan yang sudah kita kumpulkan itu terpakai untuk sesuatu hal yang di luar dugaan kita. Tapi sekarang Masya Allah, tabarakallah, sekarang aku udah lebih tahu ya apa sih gunanya untuk menabung itu, apa gunanya kita nyimpen tuh apa sih gitu. Sekarang tuh lebih sadar diri ya bahwa semua ini hanya titipan dari Yang Maha Kuasa, dari Allah, yang sewaktu-waktu nanti bisa diambil lagi. Jadi jangan pernah merasa tabungan kita ini sebagai Tuhan, jangan pernah merasa bahwa tabungan kita ini gak akan pernah diambil ya. Pasti suatu saat akan diambil karena semua ini hanya titipan ya. Setelah aku jadikan itu di alam bawah sadar aku, jadi aku mulai ngerasa bahwa Masya Allah, aku bikin budget yang kayak gini tuh hanya untuk ketika suatu saat ada ujian datang, aku bisa siap untuk menghadapi ujian itu. Jadi sekarang lebih legowo lagi ya Bun, nggak kecewa kalau misalnya ada sesuatu hal di luar dugaan aku dan harus dipakai tuh tabungannya. Nah bagaimana nih untuk Bunda dan teman-teman semua, komen-komen juga ya, apakah dulu juga merasa kayak gitu? Oke, komen-komen ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke video. Di sini aku lanjut untuk checklist untuk dana darurat. Berarti itu tandanya sudah aku masukkan ke dalam tabungan dana darurat. Oke, Bunda dan teman-teman semua yang bisa aku sharing kali ini. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye.